Luar biasa. Pemirsa, yang salah satu yang diinginkan China saat ini adalah menguatkan dan membuka kembali apa yang disebut jalur sutra. Bagaimana jalur sutra ini bukan hanya menguntungkan China, namun juga menguntungkan negara-negara lain, spesifiknya adalah menguntungkan Indonesia. Mungkin nanti kita bisa bertanya spesifiknya kepada dua narasumber. Saya ke Pak Satya dulu deh, begitu. Yang dimaksud membuka kembali jalur sutra bagi China itu seperti apa? Jalur sutra itu kan sebetulnya originalnya adalah bagaimana mereka menghubungkan untuk perdagangan. Ya, baik Cina kepada Eropa, ya sampai ke waktu itu dengan Roma dan lain sebagainya. Nah, sekarang dia ingin mengextend jalur sutra itu hingga sampai ke Indonesia ya, di dalam bentuk perdagangan yang lebih luas gitu cakupannya. Tapi tentunya ini banyak sekali komitmen pembangunan infrastruktur untuk supaya mereka bisa melebarkan. Di sini titik kesamaannya. Jadi kalau Indonesia memiliki poros maritim dunia, dimensi poros maritim dunia, maka menjadi nyambung dengan jalur sutra yang sudah diinisiasi oleh Cina. Iya. Nah, maka ini letaknya di mana kita di dalam perjanjian yang kemarin saya dengar waktu di Bogor itu juga termasuk memperkuat yang One Belt One Road policy tadi. Ya, di mana poros maritim itu mempunyai extension hingga sampai ke Cina. Kan tentunya pembangunan pelabuhan, ya penyediaan kapal-kapal angkut, ya, itu kan tentunya bisa dikerjasamakan gitu antara Indonesia dengan Cina. Ini seakan-akan ideal dan no mistake begitu ya. Tapi yang kemudian menjadi kritikan DPR apa begitu? Kan ancaman-ancaman misalnya ancaman pertahanan keamanan juga akan menjadi lebih besar jika kemudian One Belt One Road ini kemudian menjadi kenyataan begitu. Apakah ini tidak jadi concern oleh kalau DPR? itu kan masalah bagaimana kita menghormati sovereignty dari masing-masing negara, ya tentunya justru disinilah tantangannya. Saya kan tadi di awal sudah mengatakan bahwa kita berharap PBB berperan dengan baik, ya tidak ada unilateral decision yang dilakukan oleh negara yang sudah merasa kuat. Itu keprihatinan dunia. Coba kita bayangkan nih, saya agak melenceng sedikit, bagaimana penolakan yang sangat besar dari ratusan negara ya terhadap pemindahan daripada ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem, pembukaan kedutaan besar Amerika baru saat ini, itu kan luar biasa gitu. Tapi mereka tetap aja jalan terus. Nah, kita tidak berharap ya pada gilirannya Cina juga melakukan hal yang sama, karena dia mempunyai veto right, lantas dia bisa melakukan apa saja. Nah, ini yang sebetulnya harus dibarengi gitu, karena supaya konektivitas dunia kan tidak bisa kita hindarkan. Ya di Eropa bisa dibayangkan dulu Hungary dengan Slovakia dengan negara yang ada di Austria dulu betul-betul ada tembok ataupun pagar yang dijaga ketat seperti itu. Hari ini kita bisa dengan bebas bisa masuk. Ya kan berarti kan isu-isu sovereignty sudah mulai menipis dibandingkan yang dulu, dalam arti kata mereka sudah menghormati masing-masing daripada kedaulatan negara. Ya kita menginginkan ke sana. Ya Cina tentunya juga harus menghormati kedaulatan negara Indonesia. Soal kalau itu tidak didasarkan, itu tidak selesai dulu, maka tidak akan ada kerjasama. Jangankan One Belt One Road, ya mungkin kerjasama perdagangan aja kita juga sudah mulai mengeri gitu misalkan ya kalau itu tidak. Makanya kita menghimbau ya Indonesia tentunya sebagai negara yang saya berharap tetap dihormati di ASEAN. Ini kita juga bisa bersatu terhadap keresahan-keresahan supaya dunia itu harus diatur dengan baik kan. Dunia itu harus diatur dengan peraturan-peraturan yang kita patuhi bersama. Nah, inilah sebetulnya menjadi dasar implementasi daripada ini. Ya, memang kita mempunyai satu kekhawatiran dengan Laut Cina Selatan, dengan keberadaan bagaimana klaim, ya, bagaimana dispute antara China dengan beberapa wilayah yang berdekatan dengan kita. Itu juga menjadi keprihatinan tentunya. Dan itu ditingkatkan dialog. Di sinilah letaknya perjanjian-perjanjian baru. Di situ letaknya bagaimana kita menegosiasikan baru supaya apa? Bagaimana upaya diplomasi kita begitu diuji di sana ya. Betul. Itu yang menurut saya menjadi PR kita supaya kita betul-betul di dalam menerapkan politik luar negeri kita dengan tepat. Tadi kita sedikit banyak bicara soal ASEAN yang melemah begitu Pak Makarim. ASEAN tidak seperti zaman Pak Harto seperti itu ya. ASEAN sudah plus-plus dibandingkan zaman Pak Harto, tapi sekarang gaungnya itu tidak seperti dulu. Nanti kita coba bahas itu juga ya Pak Makarim, tapi saya diingatkan harus break dulu, kita akan kembali saat lagi.